Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Ya, walaupun saya terlambat ya untuk nge-reviewnya, tapi akhirnya saya berkesempatan untuk nyobain sebuah TWS yang selama ini selalu saya ikutin tiap tahunnya. Yaitu adalah Huawei FreeBuds SE yang sekarang itu ada di seri keempatnya. Dan sekarang udah ada embel-embel ANC. Nah, kita bahas sedikit. Let's go! Ya, sejujurnya saya memulai kesan pertama saya dengan TWS ini tuh dengan perasaan kecewa ya, karena ternyata setelah saya ngeliat iklan produknya di awal rilis, si FreeBuds SE4 ini berubah dari yang tadinya bertipe half in-ear menjadi in-ear monitor, yang mana sekarang di bagian ujung earbuds-nya itu ada ear tips karet. Saya tuh bukan penggemar TWS yang punya ear tips karet di bagian ujung gitu ya, karena suka bikin gatel pas saya pakai setelah 10 atau 15 menitan di telinga gitu ya, kayak suka bikin gatel aja gitu, apalagi kalau lagi keringetan. Nah, tapi menurut saya, Huawei itu punya pertimbangan lain kenapa mereka mengubah dari half in-ear ke in-ear monitor, karena mereka kan pengen dapat isolasi suara yang lebih baik ya, dan ini tuh sejalan dengan judul dari SE4 ini, di mana mereka ada embel-embel ANC-nya. Jadi mereka dapat pasif isolasi dan juga dapat aktif isolasi dari fitur ANC yang bisa kita aktifkan mulai dari gestur atau dari software bawaan di HP. Nah, ngomongin soal fitur noise cancellation di TWS ini, menurut saya Huawei FreeBuds SE4 ini adalah salah satu TWS terbaik di harga 200 sampai 300 ribuan yang punya fitur ANC, karena dia tuh beneran bukan gimmick ya. Jadi beneran bisa mengisolasi suara sekitar, tapi suaranya tetap mild gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu ngekep telinga kita sehingga nggak bikin pusing. Ini nice banget. Melalui aplikasi Huawei AI Live yang kita bisa download di smartphone, kita juga bisa ya ngatur kadar ANC-nya mau sekuat apa sesuai dengan preferensi. Di sini kita juga bisa custom equalizer, custom gestur navigasi, dan bergonta-ganti mode dari mode ANC ke mode transparansi. Cuman yang saya notice ya, setiap kali kita tuh ganti mode, kayak ada delay gitu sih. Jadi misalkan nih detik ini saya ganti ke mode ANC, kayak ada delay 1-2 detikan, baru ANC-nya aktif. Ya, hal ini minor sih ya, sebenarnya nggak terlalu mengganggu, tapi perlu saya mention. Sayangnya, walaupun Huawei FreeBuds SE ini udah punya fitur transparansi buat nemenin fitur ANC-nya yang bagus tadi ya, fitur transparansinya itu kurang menurut saya sih, karena dia tuh nggak bikin kita bener-bener kayak ngelepas TWS-nya gitu ya. Kita masih kerasa pakai TWS dan suara orang ngobrol sekitar itu jadi kayak robotik, nggak natural gitu sih. Jadi menurut saya untuk fitur transparansi di TWS ini, itu sekedar ada doang. Lanjut, kita bahas untuk kualitas suara dari TWS ini. Nah, kalau kalian pernah beli TWS di harga 500-an ribu ke bawah ya, kalian pasti tahu kalau TWS-nya tuh biasanya akan lebih condong ke bass yang jedak-jeduk aja, jadi kayak bass head banget gitu, yang boom 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 gitu ya, pokoknya asal ada bassnya gitu ya. Nah, beda dengan Huawei FreeBuds SE4 ini, karena dia tuh bassnya nggak terlalu gede, nggak terlalu mendominasi, treble dan mid-nya juga cukup kuat, jadi menurut saya dia tuh kayak balance gitu ya untuk sebuah TWS, dan saya suka banget sama TWS ini untuk dari segi suaranya. Jadi mau saya dengerin lagu anime, mau lagu pop, mau lagu rock, itu semuanya masuk dan nyaman banget di telinga tanpa ada atur-atur equalizer. Saya udah puas sama TWS ini. Secara fitting earbuds-nya juga enak ya masuk ke telinga ya, walaupun balik lagi saya tuh nggak suka sama sisi ear tips-nya tadi karena bikin gatal, tapi so far secara fitting dia tuh enak banget, gak gampang lepas dari telinga kita. Buat navigasi juga mudah di sini dengan sensor touch-nya di bagian batang earbuds-nya, dan sejauh ini tuh minim nggak sengaja kepencet. Oh ya, kedua earbuds-nya ini juga punya sertifikasi IP54 tahan debu dan percikan air. Salah satu kekurangan yang saya rasakan di TWS ini adalah dia tuh belum mendukung auto pause gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dengerin lagu, terus kita lepas TWS-nya kayak gini, lagu yang kita play tuh nggak langsung ke pause. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita dari pause terus pakai TWS-nya, itu juga nggak langsung nge-play. Jadi belum ada sensor seperti itu ya kalau misalkan kalian butuh. Dan kekurangan yang kedua yang saya sangat sayangkan di TWS ini adalah FreeBuds SE4 ini kualitas mic-nya menurut saya nggak sebagus SE3, di mana SE2 dan 3 itu kayak ada peningkatan ya, tapi di SE4 ini nggak tahu ya, menurut saya kayak kurang aja sih. Jadi suara kita tuh kayak kurang natural, seperti SE3 itu lebih natural dia. Saya nggak tahu ya apakah ini adalah sebuah effortnya Huawei supaya mic-nya tuh bisa meredam noise sekitar, tapi malah bikin suara kita tuh juga ikut nggak natural. Mungkin kalian bisa dengerin ya untuk tesnya seperti ini. Ya, ini adalah hasil dari mikrofonnya Huawei FreeBuds SE4
SE4EN sih di lingkungan outdoor ya, tapi di sini nggak terlalu ramai dan bahkan sepi ya, karena ini masih pagi-pagi banget. Cuman di sini memang ada beberapa angin-angin aja, cuman ya nggak yang kencang-kencang banget. So kalian bisa lihat untuk hasil mikrofonnya seperti apa. Oke, ini adalah hasil dari mikrofonnya Huawei FreeBuds SE4ENC di tempat yang ramai banget ya, ini di jalan raya. Kalian bisa nilai sendiri apakah suara saya itu masih bisa kedengaran dengan jelas atau enggak di tempat seramai ini. Oke, jadi ini adalah hasil dari mikrofonnya Huawei FreeBuds SE4 di kondisi ruangan yang nggak terlalu ramai ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi meeting atau online call gitu ya, di ruangan yang nggak terlalu ramai, kayak di cafe yang sepi atau di phone booth kantor gitu, ini adalah hasilnya dan harusnya ini adalah hasil terbaik dari Huawei FreeBuds SE4 ANC ini. Kalian bisa nilai sendiri gimana untuk hasil mikrofonnya. Oh ya, ada satu lagi yang lupa saya jelasin ya kekurangannya, yaitu adalah Huawei FreeBuds SE4 ini nggak mendukung koneksi multi-devices, jadi cuma ada satu device yang bisa pairing dalam satu waktu. Ya, overall menurut saya Huawei FreeBuds SE4 ini adalah sebuah pilihan yang solid banget untuk di harga 200 sampai 300 ribuan. Dimana kita tuh bisa dapat sebuah ANC yang bagus ya, salah satu yang terbaik di kelasnya. Kemudian juga tuningan suara yang balance, saya suka banget. Dia tuh nggak asal jedak-jeduk bass doang, cocok dengan banyak banget lagu gitu ya. Kemudian baterai life-nya saya juga nggak ada keluhan karena di Huawei-nya sendiri mereka menyebutkan kalau TWS ini itu bisa hidup sampai 50 jam dengan charging case-nya, which is itu bagus banget ya. Ya, pokoknya kalau kalian nggak ada keluhan sama minus yang saya sebutin tadi kayak transparency mode yang kurang, mic-nya pun juga nggak terlalu bagus, menurut saya Huawei FreeBuds SE4 ini cocok buat kalian jadikan pilihan di harga 300 ribuan. Oke, mungkin sekian aja ya cerita saya kali ini sama Huawei FreeBuds SE4. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!